Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Michael Pratama Putra Simamora dengan NIM 120280088 dari program studi Teknik Kimia TPB 15. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dan mendemokan program yang saya buat tentang mata kuliah matematika, fisika, kimia, ataupun biologi dengan bahasa pemrograman C++, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester sekaligus tugas besar pengantar komputer dan software 2 TPB Institut Teknologi Sumatera. Oke, kali ini saya akan membuat dua program sesuai dengan mata kuliah dan bidang studi yang saya ambil. Nah, untuk program ini sendiri kita mencakup 3, yaitu percabangan, perulangan, dan array. Oke. Sebelum itu, kita masuk dulu ke dalam latar belakang topik yang akan kita bahas. Lalu yang kedua, flowchart-nya, dan yang ketiga atau yang terakhir itu program yang akan atau yang sudah saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakang topik atau materi. Oke, yang pertama itu program matematika, di mana program matematika ini saya mengambil tentang statistika dasar, di mana statistika adalah ilmu yang mempelajari cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu merepresentasikan keseluruhan suatu data. Singkatnya, statistika ini adalah ilmu yang bersangkutan dengan pengolahan suatu data. Berdasarkan fase dan proses analisisnya, statistika ini diberikan atas 2, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Oke, dalam program kali ini saya itu mengambil statistika deskriptif, di mana statistika deskriptif ini adalah statistika yang berhubungan dengan angka atau data-data numerik. Oke, statistika deskriptif ini sendiri memiliki metode-metode dalam mendeskripsikan suatu data. Adapun cara mendeskripsikan data dibagi atas ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Oke, kita sudah masuk ke dalam flowchart-nya. Bisa kita lihat flowchart-nya itu seperti ini. Oke, pelan-pelan akan saya scroll ke bawah terlebih dahulu. Oke, peroleh ya flowchart-nya, naik ke atas. Nah, kira-kira seperti ini flowchart-nya. Integer i kita mendeklarasikan berdua. Mereka ini deklarasikan integer i n total, min, median, max, min pakai real dan integer. Lalu kita outputkan. Output ini untuk judulnya, baru output masuk jumlah data, baru input n, baru kita assign total, baru kita declare lagi. Ini untuk mendeclare array-nya. Lalu kita masuk ke perulangan for. Dalam for itu kita output seperti ini, rekan. Output ini baru kita input datanya, data tekanan array i, baru kita assign total sama dengan total, baru kita masuk ke perulangan while. Perulangan untuk misalnya kita memasukkan data yang salah, misalnya tekanan i-nya itu kurang dari 0, maka dia akan menginput terus-menerus data salah. Dan perbedaan for dengan while itu dia akan menginput data secara terus-menerus. Oke, kira-kira seperti ini, bisa dilihat seperti ini. Nah, baru setelah itu sudah selesai keberadaan perulangannya, kita masuk ke assignment min sama dengan total bagi n. Baru kita outputkan total, outputkan rata-rata. Lalu untuk ke ini nilai median. Nah, kita perulangan for. Di dalam for itu ada if n mod 2 sama dengan 0. Nah, ini dia kita assign, misalnya dia jumlah datanya itu bernilai genap, maka assignnya seperti ini. Untuk nilai bernilai ganjil, assign seperti ini. Oke, setelah selesai perulangan, kita output. Nah, lalu kita masuk ke ukuran penyebaran data, maksimum, minimum, jangkauan, standar deviasi, dan variasi standar deviasi. Seperti itulah. Seperti itu kira-kira. Nah, kita tadi kan sudah di output median sama dengan dari tekanan, lalu masuk ke maksimum sama dengan tekanan kursi ke 0, baru kita for-kan. Di loop for itu dapat if. Nah, jika kondisinya if itu lebih besar dari max, maka max ini assignmentnya. Oke, setelah selesai kita output nilai maksimumnya berapa. Nah, lalu kita assignment lagi, minimum sama dengan tekanan kursi ke 0. Kita ulang lagi sama seperti nilai maksimum, i sama dengan 0, for lah, ya pakai perulangan for.
Nah, dalam perulangan for ini ya sama seperti nilai maksimum, hanya saja tandanya dirubah. Nah, bisa kita lihat. Nah, lalu kita outputkan nilai maksimum tadi sudah, nilai minimum sudah. Nah, masuk ke jangkauan. Nah, kita deklarasi dulu jangkauan, lalu kita buat perulangan for. Nah, di dalam perulangan for ini terdapat assignment seperti ini. Nah, setelah selesai perulangan, masukkan output. Nah, seperti ini. Lalu untuk variansi dan standar deviasi itu kita integerkan terlebih dahulu. Variansi dan standar deviasi kita deklarasi dulu variasi dan standar deviasi. Nah, kita buat kondisi variansi sama dengan 0, assignmentnya itu ya, variansi sama dengan 0. Lalu masuk ke perulangan for. Di dalam perulangan for itu, nah ini assignment yang akan dibuat. Jika variansi, nah seperti ini. Untuk standar deviasi, variansi akar 0,5 itu sama dengan variansi pangkat 0,5 itu sama dengan akar dari variansi itu sendiri, karena standar deviasi itu akar dari variansi itu sendiri. Nah, setelah selesai perulangan, kita masuk ke dalam output variansi dan output standar deviasi. Oke, setelah kita sudah selesai di dalam flowchartnya, kita langsung saja masuk ke dalam programnya. Oke, programnya itu seperti ini. Bisa kita lihat, kita pakai menggunakan dua include dua purpose, yaitu iStream dan cmat. Lalu using namespace std, integer main, cout, was pks ya. Ini bebas sih, boleh dipakai atau tidak. Nah, untuk integernya itu, untuk deklarasinya itu kita menggunakan 4, integer, float. Nah, bisa kita lihat seperti ini, i, n, kami1, x, tekanan air, n, modus, n. Kita menggunakan dua apa ya? Sebenarnya kita menggunakan 3 array sih. Nah, satu lagi itu ada di sini. Nah, banyak n. Banyak kursiku n. Berarti kita menggunakan 3 array, tekanan air, modus, dan banyak. Lalu kita floatnya bisa kita lihat total, min, median, max, minimum, jangkauan, varian, 0, SD, terserah deviasi. Lalu kita coutkan seperti judul tadi, program untuk mengamati statistika besarnya tekanan air dalam reaktor tekan pada pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Lalu masuk cout, masukkan jumlah data, cin, cout. Nah, baru kita ini buat kondisi percabangan. If n lebih besar dari 0. Nah, di dalam percabangan if terdapat perulangan, 2 perulangan. Yang pertama itu perulangan for dan while. Untuk for sendiri seperti ini, bisa kita lihat ya, i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, increment i plus plus. Nah, masukkan cout-nya seperti ini, vektor tekan, baru cout lagi tekanan air ke berapa, baru cin tekanan air, baru cout n1. Nah, baru masuk ke while. While itu sendiri sama sih seperti perulangan juga, hanya saja kalau while ini perulangan dia itu bisa mengulang data-data, menginput data-data atau mengulang data-data yang salah. Kita bisa menginput data ini sebanyak apapun jika kita memasukkan data yang salah. Misalnya ini kan cin tadi tekanan air kursiku i. Misalnya tekanan air kursiku ini lebih kecil dari 0, misalnya minus, maka dia akan keluar cout seperti ini, data salah input kembali. Maka kita disuruh menginput kembali sampai benar-benar data itu bernilai benar. Nah, lalu kita masukkan assignment total sama dengan total tekanan air, min, bisa terlihat. Else nya ini ya semisal gini, misalnya jumlah datanya ini lebih kecil dari 0, maka dia error dan semuanya akan salah. Nah, ini untuk modus. Nah, tadi seperti saya bilang menggunakan array juga, array banyak, baru menggunakan perulangan di dalamnya, for dan percabangan, for di dalam for, dan for di dalam for ini, di dalam lagi ada if gitu. Nah, yang kedua ini masih sama ya, sampai sini. Nah, untuk ini tunggu biar saya. Nah, untuk ini sampai ini itu ini khusus untuk modus nih, sebanyak ini integer. Ini for di dalam for, baru di dalamnya lagi percabangan if, lalu ada for kembali, baru if, di dalam for ini ada percabangan if, lalu for, if, else, if lagi gitu. Nah, di sini sih untuk modus ini kebanyakan menggunakan apa ya, percabangan jika, karena data itu ya untuk modus sendiri biasanya lebih banyak menggunakan percabangan jika, dia pakai pemisalan jika ini sama dengan ini, jika ini sama dengan ini, hasilnya itu dapat. Lalu masuk ke sebenarnya sih ini ukuran penyebaran sekaligus pengusatan, karena dalamnya
masih menggunakan median, sedangkan median itu adalah ukuran pusatan data. Nah, kira-kira seperti ini. Kita assign dulu min sama dengan tekanan air kursi ke 0, baru kita mulai perulangannya, kita menggunakan perulangan for. Nah, dalam perulangan for ini kita menggunakan bercabang kayak itulah kira-kira. Misalnya, nggak misalnya sih, bisa kita lihat ini ada if ini kondisi median ya teman-teman. Ini untuk kondisi median, if n mod 2 sama dengan 0, ini ya, maksudnya n mod 2 ini genap, misalnya n nya itu genap, maka ini yang terjadi. Nah, jika else misalnya dia n nya ganjil, maka kondisi ini yang terjadi. Nah, lalu untuk if yang kedua ini kita menggunakan if percabangan if else if, mana ini itu untuk memperoleh tekanan, untuk memperoleh nilai maksimum dan minimum dari tekanan. Nah, bisa kita lihat kan if tekanan kecil dari min sama dengan sekian gini, lalu else if tekanan air besar dari max, maka max sama dengan tekanan air I. Nah, lain-lain. Nah, ini untuk kondisinya. Misalnya udah dapat kan untuk jangkauan lah. Sebenarnya nilai seperti yang kita tadi tahu, jangkauan atau range itu sendiri merupakan maksimum kurang minimum. Masuk ke variansi dan cara deviasi itu kita hanya kayak kita hanya mengkondisikannya saja. Nah, mengkondisikan rumusnya. Contohnya kayak gini, variansi sama dengan inilah rumus variansi dan rumus tanda deviasi, bisa dilihat. Nah, ini lalu setelah sudah semua selesai mencakup semua di dalam, nah kita see out kan semua agar datanya itu bisa keluar. Nah, see out semua. Nah, ini ada yang berbeda di sini untuk modus. Nah, kenapa kita menggunakan for lagi di dalam see out, padahal semuanya sudah pada see out, sudah menggunakan see out semua. Kenapa saya menggunakan for lagi? Karena gini, ada di sini see out modus tekanan sebanyak. Nah, untuk variabel x, for i sama dengan 0, i lebih kecil dari x, i plus plus. Gini, jadi di dalam modus itu kan misalnya di deret angka itu kan nggak selamanya data yang paling banyak itu data yang paling banyak itu hanya satu angka saja, bisa jadi 2 angka atau 3 angka. Jadi kira-kira semisalnya ada 5 angka, atau yang misalnya ada 5 data nih saya masukkan. Tekanan yang pertama itu 1, tekanan yang kedua sama ketiga itu sama angkanya 2, tekanan yang ketiga, yang keempat 5 itu sama angkanya 3. Nah, itu kan berarti bonus tekanannya itu ada 2 kan, itu nilainya 2 sama nilainya 3. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya memasukkan for di dalam ini, di dalam see out, padahal sudah di akhir. Yang biasanya lebih baik, ada kalanya lebih baik dia taruh di atas, tapi untuk agar program ini dapat berjalan, maka digunakan modus seperti ini, menggunakan perulangan seperti ini kembali di bawah. Lalu kita atur 0, baru kita tutup. Kenapa? Nah, ini tutupnya sini sampai ke bawah biar programnya berjalan. Oke, saya akan compile and run. Kita compile dulu, apakah ada masalah programnya. 0, error warningnya nggak ada ya, 0. Oke, kita run. Compile and run. Oke, masukkan jumlah data. Misal kita masukkan nilai ganjil terlebih dahulu. Ganjil, kita masukkan tekan. Ini bebas sih, tapi usahakan biar kita dapat modusnya itu kita cari angka yang sama ya. Tapi kan biasanya di dalam reaktor itu selalu angkanya besar-besar ya, jadi kita buat 200, baru 187, 187 kembali, baru 234,5 boleh. Titik ya, usahakan titik, jangan pakai koma biar bisa berjalan. 234,5, baru enter kembali, baru berapa ya, coba 121. Oke. Nah, bisa kita lihat kan, datanya 5 nih, ini datanya 200, 147, 147, 234,5, 121. Maka jumlah totalnya itu nih, ini ditambah ini. Nah, hasilnya itu 929,5. Rata-ratanya itu bisa kita tahu, ini jumlah total ini itu dibagi dengan banyaknya data.
ada 5, berarti hasilnya dapatnya 185,9. Untuk median sendiri 187. Kenapa? Karena bilangan ganjil itu dia tidak dibagi dua kembali, kecuali dia genap. Contohnya hanya ada 4 data, maka data kedua sama ketiga dijumlah dibagi dua. Nanti akan kita buat programnya, kita akan jalankan programnya juga untuk yang bilangan genap. Untuk bilangan ganjil seperti ini, makanya mediannya itu kita dapat 187 karena dia di tengah-tengah, ada 2 di atas 2 di bawah, maka di tengah-tengah yang diambil. Oke, untuk modus sendiri, modusnya itu ada sebanyak hanya satu kan, karena data tekanan kedua sama ketiga itu sama, makanya hanya satu modusnya. Kecuali kalau misalnya tadi 200 ini ada juga di sini, atau ya di mana angka yang sama juga, berarti tekanan itu, berarti modusnya itu kemungkinan ada 2. Nah, ini karena saya hanya menginput satu modus saja, satu nilai sama saja, maka hanya satu saja modusnya. Baru maksimum tekanan 234,5 itu paling tinggi ya. Nah, untuk minimum tekanan itu 121, dia itu paling kecil. Nah, untuk jangkauan kan seperti ada rumusnya, maksimum dikurang minimum, 234,5 dikurang 121, maka hasilnya 47,5. Untuk variansi sendiri 1693,8, maaf maksud saya. Ini untuk variansinya. Nah, untuk standar deviasi sendiri ya akar dari variansi itu sendiri, hasilnya 41,1558 PA. Kenapa kita menggunakan PA? Karena di dalam tekanan itu satuannya itu biasanya menggunakan Pascal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saya akan menjalankan. Misalnya programnya itu jumlah datanya itu genap, kita masukkan 6 data. 6. Masukkan nilai yang pertama 123, 234, 234, 123, 576, 342. Nah, kan kita peroleh nih jumlah total. Ini bisa lihat nih jumlah total 1632. Ini dari jumlah total ini ditambahin semua nih, data 1 sampai data 6 dijumlahin, baru rata-ratanya kita peroleh. Ini jumlah total dibagi banyaknya data 6, berarti jumlah total ini dibagi 6. Baru mediannya itu ini kenapa genap itu hasilnya berbeda tadi, karena itu yang tadi sudah saya bilang, karena dia nilainya sama kiri sama kanan. Misal kita ngambil tengahnya di sini, namun kita menggunakan 3,5, kita menggunakan data yang ada 3 dan 4, maka 3 ditambah 4 dibagi 2 untuk median yang bernilai genap. Nah, maka hasilnya 147,5. Nah, untuk modus itu sendiri bisa kita lihat kan, tadi saya memasukkan angka yang sama 1, 2, 3, ada 2 modus 1, 2, 3 dan 2, 3, 4 nilainya sama, bisa kita lihat kan, maka bonus tekanan ada 2, modus tekanan yang 2, 3, 4 sama 1, 2, 3. Nah, lalu nilai maksimum tekanan tadi, maksimumnya paling tinggi 576, yang paling kecil itu 123 saya masukkan kan. Nah, maka pengurangan itu, jangkauannya itu berarti maksimum dikurang minimum, ini dikurang ini, maka hasilnya dapatnya ini 453. Baru variansi tekanan. Nah, ya seperti tadi rumus, dapatlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk standar deviasi sendiri ya akar dari variansi itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu untuk demo program yang saya buat. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita lanjut ke program yang kedua. Oke. Nah, untuk program yang kedua ini saya mengambil program kimia. Program kimia yang saya ambil itu dengan judul konsentrasi larutan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan 3, yaitu latar belakang teori atau materinya ini. Lalu yang kedua flowchart, dan yang ketiga itu programnya. Nah, untuk program yang kedua ini konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan adalah besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui pembanding antara zat pelarut dengan zat terlarut. Itu maksud saya ada pengetikan yang salah. Lalu dikatakan konsentrasi yang sifatnya pekat jika larutan memiliki zat terlarut yang lebih banyak, dan sebaliknya jika zat terlarutnya lebih sedikit, maka konsentrasi larutannya cepat rendah atau encer. Ada banyak satuan-satuan yang digunakan untuk konsentrasi larutan, seperti molalitas, persen massa, dan persen volume yang akan kita bahas di program saya. Nah, masih banyak lagi satuan-satuan konsentrasi larutan yang ada. Nah, flowchartnya kira-kira seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nih. Nah, bisa kita lihat ya. Oke.
kita lihat ini ada 4 pilihan ya. Nah, ini untuk n-nya itu di sini. Nah, n. Oke, akan saya jelaskan. Yang pertama itu kita mendeklarasikan sebanyak 4 deklarasi. Ada integer, ada real. Nah, ada real. Untuk integer itu sendiri ada i dan pilihan. Untuk real sendiri itu yang nilainya array, real array. Ini MP, MT, VP, VT, dan VL. Ini untuk deklarasi untuk real MR MTBE. Kita assignment MR MTBE nya 88,15. Lalu kita deklarasi ini realnya molaritas persen volume. Nah, kita lihat ini output yang kita gunakan. Output program menentukan konsentrasi larutan pada larutan MTBE harusnya dalam reaktor fixed multibed. Nah, ini outputnya molaritas persen volume. Nah, ini untuk output. Nah, setelah itu kita keluarlah output, masukkan pilihan, lalu kita input pilihan. Nah, ini kita masuk ke percabangan. Nah, di dalam percabangan ini pilihan sama dengan 1. Tadi kan yang pertama itu molaritas ya, maka pilihan yang pertama itu masuk ke dalam perulangan for. Nah, ini kira-kira ini penjelasannya atau flowchartnya. Masukkan masa terlarut input, baru masukkan volume input, baru ini rumusnya. Lalu setelah itu kita outputkan semuanya. Maka outputnya ini untuk memperoleh nilai tersebut. Oke. Untuk pilihan yang kedua itu sama sih seperti pilihan yang pertama. Hanya saja ada perbedaan pada rumusnya ini. Ini kan tadi molaritas nih. Ini molaritas. Yang tadi ini pakai volume larutan untuk 1000 per volume larutan, dan ini pakai massa pelarut. Nah, untuk yang ketiga dan yang keempat, nah itu baru yang sama, berbeda dengan yang pertama dan yang kedua. Untuk letak flowchartnya itu sendiri sama, hanya saja perbedaannya pada rumus. Nah, jika ini persen massa, ini rumus persen massa. Nah, ini rumus persen volume. Nah, perbedaannya sih pada yang paling menonjol itu pada ini. Kalau persen massa ya kita tahu menggunakan massa atau berat. Nah, persen volume itu menggunakan volume, dan satuannya itu gram dan miligram. Nah, ini ada di misalnya false itu output pilihan salah. Itu semisal data yang kita masukkan, misalnya pilihannya ini tidak di dalam pilihan ini, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, bisa jadi 0, bisa kurang dari 1 atau lebih dari 4, maka akan teroutput pilihan salah. Nah, kira-kira seperti itu untuk flowchartnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam program yang kedua. Oke. Program yang kedua ini kita menggunakan satu header saja, yaitu pagar include istream, baru using namespace std integer main. Nah, kita baru deklarasikan sebanyak 3 integer, ada float. Nah, untuk float yang kedua ini itu yang menunjukkan array tersebut. Ini untuk rumusnya float molaritas, karena nilai molaritas itu biasanya ada yang bernilai desimal. Nah, baru kita siapkan program menentukan konsentrasi larutan pada larutan MTBE dalam reaktor fixed multibed. Nah, baru kita siapkan molaritas, persen massa, dan persen volume. Nah, kita masukkan pilihan, cin pilihan. Nah, kita masuk ke percabangan. Nah, percabangan itu sendiri kita hanya menggunakan if, else if, dan if else. Bisa kita lihat percabangan yang pertama, if pilihan lebih besar sama dengan 1. Nah, itu pasangannya itu ada di bawah gini. Nah, jika dia lebih dari atau sama dengan 1, maka program ini akan berjalan. Program pilihan 1 ini akan saya sudah saya masukkan semua. Nah, sampai sini itu inilah untuk percabangan if pilihan lebih besar sama dengan 1. Bisa kita lihat di dalam if itu terdapat if ini seperti percabangan ya, ini baru perulangannya. Kita menggunakan perulangan for. Sama sih untuk 1, 2, 3, dan 4, hanya perbedaannya itu di
jika ini ada masa volume, di sini ada masa-masa, di sini ada masa-masa juga, di sini juga volume. Lalu di keempat ini tuh berbeda pada rumusnya. Rumusnya ini berbeda dengan rumusnya molalitas, berbeda dengan rumusnya persen massa, berbeda dengan rumusnya persen volume. Tapi untuk perulangan itu sendiri sama dan percabangannya. Nah, ini untuk else-nya, kondisi else, dimana jika else-nya itu tadi kan untuk kondisi if yang pertama itu pilihan lebih besar sama dengan 1. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, sebenarnya tadi ada batasan juga, nggak boleh lebih dari 4. Nah, di dalam pilihan ini hanya 4 saja. Nah, jika dia kurang dari 1, maka akan masuk pilihan salah. Untuk lebih jelasnya, saya akan compile and run. Kita menjalankan dua program ya. Menjalankan dua programnya. Pertama itu saya masukkan program molaritas dan persen volume. Pertama itu molaritas dulu. Kita masukkan pilihan molaritas itu 1. Masukkan larut 20, misalnya 20. Lalu masukkan volume larutan. Berapa ya kita buat ya? 400 deh. Oke, dan sudah dapat 400. Maka akan diperoleh hasilnya molaritas sama dengan 0,567215 milimol per mililiter. Nah, kira-kira seperti ini untuk program molaritas. Sama untuk molaritas juga sama. Ya, datanya itu saya mengambil random karena ini datanya juga tidak diperoleh, jadi saya memperolehnya random. Untuk program yang akan saya compile and run itu program persen volume. Misalnya kita pilih, berarti kalau persen volume itu pilihan yang keempat, masukkan pilihan 4, masukkan volume zat terlarut, misalkan 37 deh. Oke, kita masukkan volume zat terlarutnya. Lalu untuk mencapai 100 berarti 63. Oke, nah maka diperoleh volume larutan, persen volume larutan tersebut adalah 0,37%. Kira-kira seperti itu. Nah, dan yang terakhir saya akan menjalankan atau mengcompile and run kondisi else tersebut, dimana jika kita memasukkan pilihan kurang dari 1. Misalkan kita masukkan pilihan 0. Nah, maka akan keluar output pilihan salah. Program tidak akan berjalan kembali, mau kalian apapun dia tidak akan berjalan kembali. Kira-kira seperti itu untuk program kedua tentang kimia. Dari materi yang saya ambil adalah konsentrasi larutan dalam larutan MTBE. Program-program ini itu bisa kita jalankan dan bisa membantu kita untuk menginput data-data. Cukup sekian presentasi dan demo program yang saya lakukan pada saat ini. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam program, dalam flowchart atau dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar dan kira-kira bisa di like, bisa di komen juga, bisa di subscribe juga jika video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.